bingung harus mulai dari mana dan harus berhenti di mana. Karena 10 tahun itu panjang, insidennya banyak, dan kedua insidennya juga kebanyakan. Jadi saya nggak mau terlalu membebani teman-teman di kantor untuk data, dan saya akan melakukan penilaian secara kualitatif, tapi akan ada beberapa data kuantitatif untuk memperkuat penilaian tersebut. Nah, waktu saya mengumpulkan data ini, analogi yang langsung muncul dalam bayangan kepala saya untuk menggambarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo itu seperti red flag. Kalau misalnya saya dengar ponakan saya ngomongin pasangan-pasangan mereka tuh, calon-calon pasangan tuh kayak, wah jangan deh, jangan sama dia mah tipe-tipe cowok red flag, tipe-tipe cewek red flag. Banyak banget ininya. Kenapa? Saya membayangkan hal ini sebagai analogi, karena begitu kita mendata berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa pemerintahan Joko Widodo, itu banyak. Ini bukan pemerintahan yang ramah kepada warganya. Dan saat kita melihat ini di backdrop regresi demokrasi, itu banyak sekali peminggiran, penihilan pandangan masyarakat. Jadi seakan-akan tuh kita sedang berhadapan dengan pasangan yang bilang ke kita, we are as good as you can get. Walaupun pasangannya itu sering mukulin, sering nendangin, sering meremehkan, dia tetap bilang ke kita bahwa lu nggak akan bisa dapat yang lebih baik. Kenapa? Kita lihat. Tapi biar cepat, ini saya langsung aja ke kesimpulan. Kesimpulannya nih teman-teman, biar nggak ada spoiler, perlindungan HAM di Indonesia itu semakin memburuk. Negara gagal. Negara gagal. Tidak hanya dalam menjamin hak-hak dasar warganya, namun dalam pelanggaran hak asasi manusia warganya, termasuk terkait kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, aparat negara pun terlibat aktif. Ada beberapa data yang Amnesty kumpulkan selama beberapa tahun ini. Saya akan menampilkan beberapa data dalam periode-periode tertentu, tapi ini hanyalah puncak gunung es saja. Kita mulai dari data pertama di periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, masyarakat biasa tidak bebas berbicara. Tadi sudah disebutkan soal UU ITE, teman-teman tahu nggak kalau dalam datanya Amnesty itu yang paling banyak kena UU ITE itu masyarakat umum, masyarakat biasa. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kita melihat, oh paling yang kena seperti Bang Haris, Kak Fatia, aktivis tuh yang banyak ngomong, enggak. Masyarakat biasa kok yang paling banyak kena kalau berdasarkan catatan Amnesty. Orang yang kalau misalnya kayak kasus dosen Saiful Mahdi di Aceh itu lagi ngomongin kebijakan kampusnya di grup WhatsApp tertutup, kena juga. Itu satu. Masyarakat biasa tidak bebas berbicara karena di atas bayang-bayang kepalanya itu ada ancaman kriminalisasi UU ITE. Siapa yang paling banyak mendorong kriminalisasi ini? Terduga pelakunya kebanyakan dari polisi, termasuk polisi cyber. Masih ingat nggak tuh teman-teman, kita ada namanya polisi cyber? Udah lupa kan? Padahal ada. Data berikutnya, di periode pemerintahan ini aktivis hidup dalam ancaman, 328 kasus, 834 korban. Paling banyak satu, mahasiswa. Kenapa? Karena mahasiswa aktif, mahasiswa berani, mahasiswa mau turun ke jalan untuk berdemonstrasi. Dan saat mereka turun di jalan, yang dihadapi bukanlah pelindungan, penjaminan kebebasan, tapi gas air mata, water cannon, pentungan. Dalam beberapa kasus yang Amnesty lihat videonya dan berhasil kita verifikasi itu kadang-kadang mahasiswa sudah lari masih dikejar sama gas air mata, masih dikejar sama water cannon. Bukan untuk mencari keamanan dan ketertiban, itu adalah pemburuan. Yang juga tinggi adalah jurnalis. Datanya kita bisa zoom in ke slide berikutnya. Tapi yang mau saya garis bawahi di sini juga ada beberapa klaster yang kami bedakan di sini. Tapi kalau kita gabungkan itu menjadi exponentially lebih tinggi. Aktivis lingkungan, aktivis tambang, masyarakat adat. Artinya apa? Tadi kita sempat ngomongin soal industri ekstraktif yang dulu mendukung pemerintahan Orde Baru. Nggak beda jauh kok sekarang. Saat ada aktivis, saat ada orang yang ingin melindungi halamannya sendiri, komunitasnya sendiri, yang melindungi rumahnya sendiri dari perusakan lingkungan, dijawabnya bukan dengan perlindungan, bukan dengan perbaikan masyarakat, bukan dengan perbaikan lingkungan hidup, tapi dengan intimidasi, penangkapan, kriminalisasi, serangan digital. Bahkan kalau kita ingat teman-teman di Wadas itu saat mereka melakukan protes, teman-teman aktivis di Wadas, masyarakat-masyarakat biasa di Wadas, saat mereka melakukan protes, apa yang dikirimkan oleh pemerintah? 1000-an
aparat. Dan tiba-tiba internet mati. Yang katanya sih bukan karena pemutusan, tapi ya tentu kita percayakan teman-teman. Tentu kita percaya. Nah, sebelum saya masuk ke data berikutnya, saya mau zoom in sebenarnya teman-teman ke seberapa buruknya bentuk serangan terhadap aktivis ini. Salah satu kasus yang mungkin beberapa teman-teman ingat, beberapa teman-teman tidak. Di slide berikutnya itu pada Januari 2019, salah satu aktivis Kamurdani, itu adalah Direktur Eksekutif Walhi Nusa Tenggara Barat, rumahnya itu dibakar. Rumahnya dibakar. Mobilnya dibakar. Dan yang luar biasa mengerikannya itu adalah ada 4 titik api. 2 diantaranya itu adalah pintu keluar. Bayangin kita ada di rumah, asap menyeruak, ada anak kita, ada keluarga kita ingin mengajak mereka keluar, ternyata pintunya juga terbakar. Tetangga datang nih, rumahnya terbakar, kita tolong gotong royong. Mau ngambil air dari sumur yang selama bertahun-tahun ada airnya, dilalah pada hari itu kering. Karena ternyata 400 meter dari sana, sumber airnya ditutup. Ini salah satu contoh saja, banyak contoh-contoh lain. Molotov dilemparkan ke kantor bantuan hukum. Bahkan ini ada teman pembelahan perempuan dari Jawa Tengah menceritakan dia waktu lagi habis pendampingan hukum ke pengadilan, pada saat pulang-pulang tiba-tiba di motornya itu sudah digantungin tanah kuburan, disantet dia. Intimidasi. Ini terjadinya dalam jumlah yang signifikan dan baru pada periode 2019 sampai 2022. Padahal Presiden Jokowi memerintah dari tahun 2014. Nah, di periode pemerintahan ini, slide berikutnya, jurnalis teman-teman dihalangi mengungkapkan kebenaran. Pada periode 19 sampai 22, 133 kasus dengan 225 korban terjadi terhadap jurnalis. Ini yang paling banyak terduga pelakunya adalah orang tidak dikenal. Kenapa tidak dikenal? Karena nggak ketangkep, nggak ketahuan. Itu nyambung juga mungkin ya, no viral no justice. Kalau nggak viral nggak ketahuan. Salah satu bentuknya misalnya jurnalis Nur Hadi dari Tempo dipukulin. Jadi kalau misalnya tadi ada yang disebutkan, kita hidup dalam ketakutan, kita ada swasensor, wajar. Karena intimidasinya tuh begitu nyata. Bagi banyak orang yang memperjuangkan keadilan di tingkat tapak, ini adalah masalah hidup dan mati. Rumah dibakar, molotov, santet, dipukulin. Nah, di periode pemerintahan ini juga teman-teman, masih ada aparat yang melakukan penyiksaan, dominasi oleh anggota Polri, kemudian TNI dan anggota TNI Polri. Penyiksaan, teman-teman, kalau kita lihat angkanya mungkin, wah kalau tadi Mas Wirya ngasih angkanya kok ratusan, ini tiap tahunnya masih puluhan. Nah, ini teman-teman, satu hal aja dulu. Kalau ada penyiksaan terjadi satu aja di sebuah negara, itu udah masalah besar. Satu aja itu udah masalah besar. Kenapa? Karena penyiksaan itu dalam leksikon HAM itu adalah sebuah tindakan didasarkan pada niat untuk menciptakan kesakitan luar biasa baik secara psikologis maupun secara fisik. Dilakukan oleh aparat yang diberikan amanah dan kemampuan untuk melakukan kekerasan. Tapi biasanya kekerasannya untuk melindungi warga. Nah, ini kekerasannya dilakukan untuk dengan niat menciptakan kesakitan luar biasa di warganya sendiri. Pada tahun 2023-2024 ada 30 kasus, 2022-2023 16, 2021-2022 15, korbannya 492825. Nggak terjadi satu aja dan terjadi dari tahun ke tahun. Ini bukannya masalah besar, ini masalah luar biasa karena terjadi impunitas. Aparat merasa bisa melakukan penyiksaan demi penyiksaan tanpa ada akuntabilitas. Data berikutnya, negara juga gagal mewujudkan perlindungan HAM di Papua. Kasus pembunuhan di luar hukum masih banyak terjadi di tanah itu. Jadi kalau kita bicara ancaman terhadap hak asasi manusia, ini berlipat ganda terjadi di satu bagian Indonesia, di Papua sana. Data berikutnya, dengan demikian bisa disimpulkan
teman-teman, bahwa di negara ini masyarakat masih terancam kriminalisasi, intimidasi, penyiksaan, dan pembunuhan di luar hukum. Apa obat untuk semua ini? Hanya akuntabilitas dan kepastian hukum. Masalahnya di pemerintahan ini, akuntabilitas sungguh susah ditemui. Teman-teman ingat ini apa? Ini Kanjuruhan. 135 orang meninggal dalam sebuah perhelatan olahraga yang paling populer di negara ini. Datanya banyak, rekamannya banyak, terduga pelakunya bebas 2, satu cuma kena 1,5 tahun karena kelalaian. Coba, apalagi yang bisa kita minta dari pemerintahan ini? Kenapa ini terjadi? Terkait aparat, dan ini bukan dari Amnesty, ini adalah pandangan akademisi. Salah satu akademisi mencatat bahwa ini nyambung ke yang tadi dikatakan oleh Mas Dam sebenarnya. Pada ujungnya adalah terkait politik, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, kalah dengan kebutuhan politik transaksional. Tadi disebutkan oligarki, ternyata kalau menurut Jackie Becker dalam artikel The End of Police Reform, dia adalah akademisi dari Monash kalau nggak salah, impunitas polisi itu dilanggengkan karena ada kebutuhan dari elit politik, dari oligarki barusan, untuk mendorong protes-protes damai yang dapat memberikan kepastian perlindungan bagi masyarakatnya, kepastian lingkungan yang sehat bagi masyarakatnya, kepastian kesehatan terpenuhi bagi masyarakatnya, itu ditekan. Untuk apa? Ya nggak tahu, untuk pembangunan, untuk pembukaan tambang, untuk pembukaan lahan kelapa sawit, bisa aja berbagai macam alasan. Tapi yang pasti saya merasa bahwa pemerintahan ini ya adalah pemerintahan yang banyak red flag-nya. Banyak red flag-nya. Kita sedemikian dihajarnya oleh pemerintahan ini dan seringkali pendapat kita dinihilkan. Tapi teman-teman, saat saya merasa pemerintah bilang we don't deserve better, yakin kok kita layak mendapatkan pasangan yang lebih baik. We deserve better, we can do better. Tapi kitanya harus aktif. Saya berhenti di sana. Terima kasih.